Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai clustering, K-mean clustering, dan fuzzy K-mean clustering. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai algoritma Agnes dan Diana. Di mana dalam algoritma ini merupakan algoritma hierarki atau bertingkat. Untuk prinsip hierarki clustering ini, objek data dianggap memiliki tingkatan. Maka dari tingkatan tersebut dapat kita gambarkan dalam struktur pohon atau tree. Puncak hierarki atau root ini berisikan seluruh objek datanya. Dasar hierarki atau leaf merupakan objek data tunggal. Tiap node mempresentasikan cluster. Clusterisasi menggunakan dua pendekatan, yaitu aglomeratif, artinya bottom up, dan divisif, yaitu top down. Oke, kita langsung saja masuk dalam pembahasan Agnes dengan Diana. Diana divisif analisis, sedangkan Agnes aglomeratif nesting. Pembahasan pada algoritma aglomeratif nesting ini atau Agnes ini menggunakan pendekatan bottom up. Mula-mula tiap objek data dianggap sebagai klaster terpisah. Jumlah klaster awalnya ini yaitu jumlah dari seluruh objek yang akan diproses. Maka kemudian akan dilakukan secara berulang, kita gabungkan atau merging tiap klaster yang saling berdekatan. Klaster yang kita gabungkan ini berdasarkan ukuran jarak yang ditetapkan. Penggabungan berakhir setelah suatu kriteria tercapai, yaitu di mana jumlah klaster yang diinginkan telah didapatkan. Dan yang kedua, jarak minimum antar klaster terlampaui. Oke, kita langsung saja masuk dalam contoh kasus aglomeratif nesting. Di sini kita ambil kembali datanya, 10 data, sama seperti contoh pada K-mean dan fuzzy K-mean. Di sini, apabila kita ingin membuat dua klaster, bagaimanakah siapa saja data-data yang terdapat dalam klaster-klaster tersebut. Kemudian yang terakhir, tentukan anggota klaster yang terbentuk jika diminta 3 buah klaster. Apakah sama dengan yang dihasilkan oleh K-mean clustering? Oke, kita langsung saja masuk dalam iterasi yang pertama. Kita gambarkan dulu untuk posisi penempatan dari tiap datanya. Lalu akan kita lakukan penghitungan antara tiap objeknya, antara A dengan B, dengan C, D, dan seterusnya. Penghitungan jarak ini menggunakan Euclidean distance, di mana nantinya jarak yang terpendek akan kita berikan warna hijau. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa antara objek A dengan E memiliki nilai yang terdekat. Kemudian B dengan C merupakan nilai yang terdekat juga. Kemudian C ini dekat dengan B dan D, lalu F. D ini dekat dengan C dan I. Sedangkan E ini dekat dengan A dan G. F dekat dengan C dan I, dan seterusnya. Maka dari sini kita akan mengkombinasikan terlebih dahulu data-data yang ada. Di sini yang awal kita tentukan bahwa
A dengan E kita gabungkan, kemudian B dengan C kita gabungkan, lalu C dengan D kita gabungkan juga. Karena B sudah dipergunakan, maka di sini C dengan D kita gabungkan, lalu C dengan F, dan berikutnya D dengan C karena sudah ada, tidak kita tuliskan, D dengan I, lalu E dengan A sudah, maka yang berikutnya adalah G, dan seterusnya hingga terbentuk kombinasi nilainya. Dari sini kita tentukan lagi, A dengan E sudah, B dengan C sudah, C dengan D tidak kita ambil karena data C sudah digabungkan dengan B. Begitu pula dengan C, F ini tidak dapat kita ambil karena C sudah digabungkan dengan B. DI karena belum ada maka dapat kita gabungkan. E dengan G, karena E sudah masuk dalam A maka tidak dipergunakan. F ini tidak kita pergunakan juga. Dan yang terakhir yaitu GH, karena belum ada yang menggunakan maka kita gabungkan saja. Maka dari sini kita masuk dalam tahap selanjutnya yaitu iterasi kedua. Jarak terpendeknya AE, BC, DI, dan GH. Nilai AE ini akan berubah berdasarkan hasil dari nilai rata-rata antara A dengan E, antara parameter X1 dan X2-nya. Begitu pula dengan BC, nilai parameter X1 dan X2-nya akan dicari nilai rata-ratanya. Lalu dilakukan kembali penghitungan menggunakan rumus Euclidean distance, maka didapatkan hasilnya adalah BC dengan F, lalu F dengan BC. Artinya di sini hanya satu data saja yang dapat digabungkan. Kita lihat penggambarannya antara AE, GH, J, BC, F, dan DI. Maka selanjutnya kita akan menggabungkan antara BC dengan F. Kita telah gabungkan antara BC dengan F. Maka di sini AE, BCF, kita cari lagi nilai rata-ratanya, DI, GH, dan terakhir J. Di sini kita dapatkan antara BCF dengan DI. Ini merupakan nilai yang paling kecil. Maka di sini antara BCF dengan DI akan kita gabungkan. Masuk dalam tahap iterasi keempat, AE, BCF, DI, GH, dan J. Kita hitung kembali nilai yang terpendek, didapatkan AE dengan GH. Ini merupakan nilai yang terpendek, AE dengan GH. Maka kita merge atau gabungkan juga. Sehingga kita telah mendapatkan 3 klaster di sini. Klaster pertama AE, GH, klaster kedua J, dan klaster ketiga yaitu BCF, DI. Jika ini adalah hasil yang dibutuhkan, maka algoritma akan berhenti di sini. Tetapi karena kita tadi menentukan 2 klaster, maka kita hitung kembali jarak yang terpendek yaitu AEGH terhadap J. Maka yang terakhir yaitu kita gabungkan AEGH dengan J. Maka hasil dari Agnes ini yaitu seperti berikut. Klaster pertama
AEGHJ, klaster kedua BCFDI. Oke, kemudian kita akan menggambarkan representasi dari dendrogramnya, yaitu merupakan hierarki dalam format tree. J, A, E, G, H, B, C, F. Maaf, DI-nya ketinggalan. Kita lihat di sini yang awal antara AE, GH, BC, dan DI. Dari sini awalnya ada 10 klaster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian terbentuk lagi menjadi 6 klaster, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu di sini terbentuk lagi menjadi 5 klaster, 4 klaster, 3 klaster. Di sini didapatkan J, AE, GH, dan BCFDI. Jika ingin menghasilkan 2 klaster, maka J, AE, GH, lalu BCFDI. Baik, sekian dulu untuk pembahasan dari algoritma Agnes. Lalu kita akan mengukur jarak antar klasternya. Pengukuran jarak antar klaster kita pergunakan dengan rumus seperti berikut. Untuk minimum, lalu untuk rumus maksimum. Penghitungan untuk min, kita pergunakan rumusnya seperti berikut. Dan average, kita gunakan rumusnya seperti berikut, di mana penjelasannya yaitu absolut P dikurangi P indeks sebelumnya, yaitu merupakan jarak antara dua objek data. MI ini merupakan rata-rata atau centroid dari klaster CI, dan yang NI merupakan jumlah objek di klaster CI. Kita masuk dalam algoritma yang kedua, yaitu divisif analisis atau Dayana. Proses dari Dayana ini merupakan kebalikan dari Agnes, di mana kalau Agnes seluruh data ini akan menjadi klaster. Lalu kita akan menggabungkan hingga terbentuk menjadi jumlah klaster yang kita inginkan, entah itu 3, 2, atau 1. Di sini, divisif analisis ini menggunakan pendekatan top down. Artinya di awal seluruh objek data dianggap berada di dalam satu klaster yang sama. Kemudian akan kita pecah-pecah atau splitting secara bertahap menjadi beberapa klaster. Pertanyaan pentingnya, bagaimanakah cara menentukan titik pemecahan klaster? Seberapa rumit penentuan titik tersebut? Apabila di sini kita lakukan analisa, pada tahap inisialisasi ini seluruh objek berada dalam satu klaster. Tahap berikutnya, objek harus dipecah menjadi 2 klaster. Ada berapa kemungkinan kombinasi pemecahan klasternya? Dari data yang ada A, B, C, D, E, F, G, H. 8 data. Maka caranya adalah seperti berikut. Antara A dengan BCF, BCDE, FGH, B, AC, DE, FGH, dan seterusnya. Maka proses untuk Dayana ini merupakan kebalikan dari Agnes. Baik, selanjutnya kita masuk dalam proses penghitungan Agnes menggunakan Excel, di mana apabila kita memiliki data seperti berikut, maka selanjutnya kita akan melakukan penghitungan metrik terhadap setiap datanya, di mana rumus yang digunakan yaitu menggunakan rumus dari Euclidean distance antara A dengan B. Kita lakukan perhitungan
seperti berikut. B6 dikurangi B7 pangkat 2 plus C6 dikurangi C7 pangkat 2. Lalu diakar. Didapatkan hasilnya. Lalu nilai yang terkecil akan kita berikan warna hijau untuk mengetahui manakah data-data yang memiliki jarak terpendek. Dari sini kita akan dapat mengetahui jarak terpendeknya adalah AE, BC, CD, CF, DI, EG, dan FI, dan yang terakhir GH. Maka di sini kita akan menggabungkan datanya berdasarkan data-data yang ada. Antara A dengan E kita gabungkan, B dengan C kita gabungkan, CD tidak dapat karena C sudah masuk dalam kelompok B. CF juga sama, C masuk dalam kelompok B. DI dapat kita gabungkan, EG tidak dapat karena E sudah digabungkan dengan A. FI tidak bisa karena I sudah masuk dalam D, dan yang terakhir yaitu GH. Maka di sini AE kita hitung berdasarkan average atau rata-rata antara A dengan E, antara parameter X1 dan X2-nya. Lalu di sini kita akan hitung kembali nilai terkecilnya, didapatkan BCF, BC dan F. Ini merupakan nilai yang terkecil. Kita gabungkan juga. Maka prosesnya akan sama hingga nantinya kita akan buatkan sampai kita tentukan berapa banyak data cluster yang akan kita buat. Apabila 3 cluster, maka proses iterasinya akan berhenti pada iterasi kelima. Apabila kita ingin menentukan data clusternya yaitu 2, maka proses iterasi akan berhenti pada iterasi ke-6.